Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini Islam tengah mengalami kemunduran. Agama Islam seakan-akan menjadi agama yang asing bahkan di kalangan umat Islam itu sendiri. Keadaan itu memang telah dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Rasulullah pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya agama Islam ini muncul untuk pertama kalinya dalam keadaan asing dan akan kembali terlihat asing sebagaimana awal kemunculannya. Islam hanya akan terpusat di 2 masjid sebagaimana ular yang bersarang di lubang sarangnya. Hadis riwayat Muslim. Selain Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud juga meriwayatkan sabda Rasulullah yang artinya, sesungguhnya agama Islam ini muncul dalam kondisi yang asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana awal kemunculannya. Abdullah bin Mas'ud berkata, ditanyakan kepada beliau, siapakah orang-orang yang aneh itu? Rasulullah menjawab, merekalah orang-orang yang tersisih dari kabilah-kabilahnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari hadis tersebut mengisyaratkan bahwa agama Islam akan kembali seperti saat awal datang. Banyak hal yang menjadi penyebab hal itu dapat terjadi. Contohnya adalah banyaknya aliran-aliran ataupun kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Selain itu, sebagian besar umat Islam juga telah meniru perilaku umat Yahudi dan Nasrani dalam aspek kehidupan. Saat awal kemunculan Islam, orang-orang Arab yang kufur dan sesat mengaku bahwa mereka masih di atas mila Ibrahim. Demikian pula orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menyimpang dan tergelincir dari kebenaran. Namun mereka masih berada di jalan Nabi Musa dan Isa. Rasulullah datang kepada suku-suku Arab untuk memperbaiki ajaran yang telah mereka rusak dari ajaran Nabi Ibrahim. Rasulullah juga datang kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai penyempurna ajaran yang telah dibawa Nabi Musa dan Isa. Agama Islam yang terlihat asing bagi orang-orang Arab, mereka lalu bangkit menentang agama Islam dan para pengikut Rasulullah. Mereka melakukan propaganda sehingga menambah buruk situasi. Secara perlahan, agama Islam berhasil menyebar ke Jazirah Arab sehingga agama Islam tidak lagi asing di kalangan bangsa Arab. Keterasingan tersebut sirna setelah Islam menjadi salah satu kekuatan besar di dunia. Islam mulai mengalami kemunduran setelah terjadi perpecahan di kalangan umat Islam sendiri. Mereka saling baku hantam karena merasa golongan mereka lah golongan yang paling benar. Munculnya bid'ah dan kesesatan di antara umat Islam mengikis ajaran Islam sedikit demi sedikit sehingga tidak tersisa kecuali penampilan belaka. Mereka telah terpecah menjadi banyak golongan dengan banyak pengikut, memiliki pemimpin tersendiri, dan saling menyalahkan satu sama lain. Jika ada seseorang yang datang untuk melakukan perbaikan terhadap ajaran Islam yang telah rusak, mereka akan menentangnya habis-habisan. Mereka akan memberikan citra buruk dan pembunuhan karakter kepada orang-orang yang ingin mengajak kembali ke dalam ajaran Rasulullah. Peristiwa tersebut pun pernah terjadi pada generasi awal umat Islam, yaitu pada masa sahabat. Adapun penyebab agama Islam menjadi asing di kalangan umat-umatnya telah diriwayatkan oleh Syakik yang artinya, Abdullah bin Mas'ud berkata, bagaimana jadinya jika kalian tertimpa fitnah yang membuat orang-orang tua menjadi lemah, anak-anak kecil menjadi dewasa, dan semua orang telah menganut suatu perilaku yang keliru? Namun ketika datang orang yang ingin mengubah kondisinya, mereka justru berkata, perilaku ini hendak dirubah. Maka orang-orang pun bertanya, kapan hal itu akan terjadi, wahai Abdurrahman? Abdullah bin Mas'ud berkata, jika di antara kalian banyak ahli qiraat, sedang para ahli fikihnya sedikit, banyak bermunculan para pemimpin, sedangkan sedikit sekali yang mempunyai sifat amanah, dan ketika dunia dicari dengan jalan akhirat. Hadis riwayat Ad-Darimi.
Dari atsar tersebut, kemunduran umat Islam dapat terjadi jika banyak ahli qiraat, sedangkan ahli fikihnya sedikit, banyaknya para pemimpin yang tidak lagi amanah, dan banyaknya orang yang menggadaikan agamanya dengan harta dunia. Keadaan itulah yang tengah kita alami saat ini, di mana banyak umat Islam yang mengabaikan ajaran agama Islam. Saat ini Islam memang menjadi salah satu agama dengan penganut terbanyak di dunia. Namun kebanyakan dari mereka hanyalah berstatus agama Islam, sedangkan ibadah yang mereka lakukan hanyalah sebagai formalitas. Umat Islam yang banyak jumlahnya tersebut bagaikan buih yang terombang-ambing di lautan. Umat Islam begitu lemah dan rendah sehingga menjadi santapan bagi umat lainnya. Hal ini seperti sabda Rasulullah yang artinya, hampir saja orang-orang kafir menyerbu dan membinasakan kalian, seperti halnya orang-orang rakus yang menyerbu makanan di atas piring. Seseorang berkata, apakah karena sedikitnya kami waktu itu? Beliau bersabda, bahkan kalian waktu itu banyak sekali, tetapi kamu seperti buih di atas air, dan Allah mencabut rasa takut musuh-musuhmu terhadap kalian serta menjangkitkan di dalam hatimu penyakit wan. Apakah wan itu? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Ahmad, Al-Baihaqi, Abu Dawud. Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa umat Islam tidak lagi ditakuti oleh musuh-musuh Islam seperti dahulu. Umat Islam memang banyak jumlahnya, namun banyak dari mereka lebih mencintai dunia daripada agama mereka. Saat agama mereka direndahkan, banyak orang Islam yang seakan tidak peduli selagi mereka masih dapat menikmati dunia. Mereka yang hendak berjuang pun akan mundur karena mereka takut pada kematian. Akibatnya, banyak bangsa yang kemudian memanfaatkan ketakutan umat Islam untuk menguasainya. Keadaan inilah yang saat ini tengah dihadapi oleh umat Islam. Agama Islam menjadi asing karena banyaknya orang-orang luar yang berusaha untuk merusaknya. Mereka melakukan propaganda agar umat Islam saling berbeda pendapat dan menyalahkan kelompok lainnya. Banyaknya golongan-golongan yang muncul membuat umat Islam bingung terhadap agama Islam yang berpedoman pada ajaran Rasulullah. Semoga kita termasuk orang-orang yang termasuk ke dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan semoga keimanan kita terhadap agama Islam semakin tertanam kuat di hati kita dengan selalu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam bishawab.